You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the money's elastic. You've had love, but she knows that I gotta be trusted. You've had love. Teco kirim pujian jelang duel Bali United vs Persib. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, bicara tentang kekuatan Persib Bandung jelang duel kedua tim di laga pekan ke-23 Liga 1 2023/2024, Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Laga ini diprediksi akan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama berada di papan atas klasemen. Serdadu Tridatu saat ini di posisi kedua sementara Persib ada satu tingkat di bawah mereka. Hasil pertandingan kedua tim akan menentukan posisi mereka. Stefano Cugura menjelaskan bahwa Persib jadi tim yang tidak bisa diremehkan. Meski mereka gagal meraih kemenangan di dua laga terakhir saat bermain kandang. Ciro Alvis dan kawan-kawan dalam misi bangkit untuk kembali ke performa terbaiknya. Persib adalah klub besar dan tim yang bagus, kata Stefano Cugura dilansir dari laman resmi klub. Pelatih yang biasa disapa Teco ini akan mewaspadai penuh permainan Maung Bandung di lapangan. Bagi Bali, laga nanti jadi tantangan karena mereka dari 5 laga di kandang hanya menelan 1 kekalahan. Kondisi ini akan coba mereka pertahankan saat melawan Persib. Kami tentu respek dengan mereka. Tetapi kami juga harus kerja keras untuk bisa dapat hasil maksimal dan positif di laga kandang, tegasnya. Berbicara tentang persiapan, mereka sudah memaksimalkan waktu yang ada untuk mematangkan tim. Apalagi, pekan lalu Bali United gagal meraih kemenangan saat menghadapi Dewa United. Mereka harus segera kembali mengumpulkan 3 poin untuk menjaga asa lolos ke Championship Series. Kami tetap menaruh respek dengan lawan Persib. Kami akan kerja keras di pertandingan dan memperbaiki kekurangan yang masih terjadi di beberapa pertandingan sebelumnya agar pekan ini meraih poin maksimal, pungkasnya. Pelatih Persib, akui tak ikhlas dengan kepergian Freds Butuan dan I Putu Gede. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengaku sejatinya tak ingin melepas Freds Butuan dan I Putu Gede. Seperti yang diketahui, kedua pemain tersebut meninggalkan Persib pada bursa transfer paruh musim Liga 1 2023/2024. Freds Butuan kini bermain di Liga 2 2023/2024 dengan seragam Malut United. Sedangkan I Putu Gede berlabuh ke Bayangkara FC. Belum lama ini, Bojan Hodak mengaku bahwa ia sejatinya tak ingin melepas Freds Butuan dan I Putu Gede. Pasalnya kedua pemain tersebut tampil cukup apik di musim ini. Bahkan Persib langsung memperoleh dampak nyata atas kepergian Freds dan I Putu Gede. Performa Persib kini mulai mengalami penurunan. Hal tersebut terbukti pada pekan ke-22 lalu kala Persib dipermalukan Persik dengan skor 0-2. Padahal, Maung Bandung tak pernah terkalahkan dalam 14 laga sebelumnya. Jika ditanya apa masalahnya, kami kehilangan Freds dan itu masalah besar, tentu kami harus mencari pengganti Freds. Kami juga harus kehilangan Putu Gede, yang mana kami tidak mau kehilangan mereka sebenarnya. Freds pergi ke kedinasan sebagai tentara dan Putu di kepolisian. Jadi tidak ada yang bisa dilakukan oleh tim pelatih dan manajemen. Padahal kedua pemain ini saya inginkan untuk bertahan, kata Bojan Hodak. Sementara itu, Persib kedatangan 2 pemain asing baru pada paruh musim Liga 1 2023/2024. Mereka adalah Kevin Ray Mendoza dan Stefano Beltrame. Kevin Ray Mendoza merupakan pemain yang berposisi sebagai kiper. Sedangkan Stefano Beltrame adalah seorang gelandang serang. Kehadiran Stefano Beltrame tentu bisa menjadi opsi atas kepergian Freds. Namun Persib belum menemukan sosok yang mampu mengisi posisi I Putu Gede. Hadapi Bali United,
Bojan Hodak mengaku Persib Bandung hadapi laga sulit, Bojan selalu papan atas. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui akan menghadapi laga yang cukup sulit saat bertandang ke kandang Bali United. Bojan Hodak mengakui Bali United adalah lawan yang tidak mudah dan pemain yang berkualitas mungkin akan jadi hal yang perlu diperhatikan. Pelatih asal Kroasia tersebut bahkan mengakui kalau Bali United adalah tim yang kuat bahkan selalu bisa merangsek ke papan atas klasemen Liga 1 Indonesia. Seperti yang diketahui, Persib harus meladeni Bali United pada laga pekan ke-23 Liga 1 2023/2024. Pertandingan tersebut nantinya digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Ada dua alasan yang mendasari penilaian pelatih asal Kroasia itu. Pertama karena Bali United memiliki pemain yang berkualitas. Alasan kedua adalah penampilan konsisten Bali United di beberapa musim terakhir. Dari alasan di atas, Bojan Hodak meyakini bahwa hasil laga Persib vs Bali United tak bisa diprediksi. Menurutnya, kedua tim memiliki peluang untuk memenangkan pertandingan. Hal yang pasti adalah setiap tim mempunyai kekuatan dan titik lemah. Mereka memiliki pemain yang bagus dan konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Mereka selalu ada di papan atas, jadi ini akan jadi laga yang berat. Liga ini begitu ketat karena masing-masing bisa saling mengalahkan, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Di sisi lain, Bojan Hodak mengungkapkan dirinya sedang menghadapi masalah yang sering menjangkiti Persib Bandung yakni masalah pada kondisi pemain. Pelatih asal Kroasia tersebut mengungkapkan bahwa Persib Bandung sedang dilanda kondisi pemain yang kurang bugar sehingga ini akan jadi perhatian utamanya. Bojan Hodak menjelaskan bahwa akan ada satu pemain andalan Persib yang berpeluang absen melawan Bali United. Pemain yang dimaksud yakni Rahmat Irianto. Belum lama ini, Rahmat Irianto sempat diproyeksikan bisa bermain melawan Bali United. Pasalnya, pemain berposisi sebagai gelandang itu sudah mulai diizinkan kembali mengikuti latihan tim usai sempat menepi karena harus cedera. Hari ini latihan perdana, ini lebih untuk recovery para pemain utama dan latihan bagi mereka yang tidak bermain. Jadi mereka harus kerja keras lebih banyak di sesi latihan ini. Kabar baiknya adalah Dedi sudah kembali dan Rahmat Irianto kembali besok. Jadi kami punya skuad yang terbaik, kata Bojan Hodak. Namun kabar terbaru menyebut bahwa kondisi Rahmat Irianto rupanya belum membaik. Bojan Hodak menyebut sang pemain masih merasakan nyeri dan harus menjalani pemeriksaan lagi. Pelatih asal Kroasia itu lalu mengaku belum mengetahui kapan Rahmat Irianto bisa kembali. Dia masih merasakan nyeri dan harus melakukan scan karena ada sesuatu di ototnya. Jadi saya belum yakin berapa lama dia akan absen. Sedangkan yang lainnya siap bertanding, tidak ada yang terkena larangan bermain dan akan bermain dalam kekuatan penuh, tuturnya. Setelah lawan Bali United, Persib bakal ditinggal 3 pemain intinya. Persib Bandung kemungkinan akan ditinggal 3 pemain intinya setelah pertandingan melawan Bali United. Bukan karena cedera atau pindah ke klub lain, melainkan akan membela timnas Indonesia. Pekan ke-23 menjadi pekan terakhir bagi klub-klub BRI Liga 1 2023/2024 sebelum rehat selama hampir 2 bulan. Pekan ke-24 akan digelar pada tanggal 4 Februari tahun 2024 mendatang. Liburnya kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 tak lepas dari persiapan timnas Indonesia menatap Piala Asia 2023 di Qatar. Piala Asia 2023 menjadi gelaran pertama timnas Indonesia setelah belasan tahun absen. Nah, kurang lebih ada 3 pemain Persib Bandung yang kemungkinan besar akan dipanggil memperkuat timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2023. Ketiga pemain tersebut adalah Mark Klok, Edo Febriansah, dan Rahmat Irianto. Ketiga pemain ini memang selalu menjadi pilihan Sintayong, termasuk saat membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan lalu. Berdasar laporan yang kami terima,
Sintayong akan memboyong 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan atau TC di Turki. Meski belum akan diumumkan, namun ketiga pemain Persib tersebut kemungkinan akan turut dibawa ke Turki. Ciro Alves, Mark Klok, dan Ezra Walian menghilang dari Persib Bandung jelang hadapi Bali United. Skuad Persib Bandung telah terbang ke Bali hari ini, Sabtu tanggal 16 Desember tahun 2023 untuk segera menjalani Pekan 23 Liga 1 2023/2024 melawan tim tuan rumah, Bali United. Namun yang mengejutkan Bobotoh adalah menghilangnya 3 pemain dari skuad yang diterbangkan Persib ke Bali, yakni Ciro Alves, Mark Klok, dan Ezra Walian. Ketiganya tak nampak dalam rombongan skuad Maung Bandung yang bertolak dari Bandara Kertajati pagi ini, sehingga banyak fans yang bertanya-tanya tentang keberadaan mereka. Pasalnya Ciro Alves, Mark Klok, dan Ezra Walian memang menjadi deretan pemain andalan Bojan Hodak pada setiap pertandingan dan ini terjadi jelang menghadapi Bali United. Belum diketahui pasti alasan kenapa ketiganya menghilang dari rombongan M. Namun salah satu akun fans @stay_Persib menyebut bahwa ketiganya akan berangkat terpisah dengan tim karena alasan tertentu. Kemungkinan Ciro, Klok, dan Ezra menuju Bali tidak ikut rombongan tim karena beberapa alasan tertentu. Tulis keterangan akun tersebut melalui unggahan terbaru di Instagram. Berikut ini adalah daftar pemain yang masuk dalam rombongan Persib Bandung ketika berangkat ke Bali United hari ini. Persib Bandung sendiri akan bertandang ke markas Bali United pada lanjutan Pekan 23 Liga 1 musim ini. Pertandingan ini akan diselenggarakan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Bali pada Senin tanggal 18 Desember tahun 2023 mendatang. Borneo FC makin jauh tinggalkan Persib Bandung. Borneo FC makin kokoh di puncak klasemen sementara Liga 1 2023/2024 setelah mencuri kemenangan di kandang RANS Nusantara FC. Pekan ke-23 Liga 1 dibuka dengan laga RANS Nusantara FC vs Borneo FC di Stadion Sultan Agung, Bantul, Sabtu, tanggal 16 Desember tahun 2023, sore WIB. Kedua tim mengawali pertandingan dengan tempo pelan hingga menit ke-20. Akibatnya, tidak ada peluang yang tercipta pada periode tersebut. Namun, 4 menit kemudian, Borneo FC langsung membukukan gol dari tembakan pertamanya pada pertandingan sore ini. Terence Puhiri dengan cerdik mampu menyontek bola hasil umpan silang mendatar Sihran Amarullah dari sisi kanan. 3 menit kemudian Stefano Lillipali mendapatkan peluang emas dari umpan silang Sihran Amarullah dari sisi kanan. Akan tetapi, tembakan melengkung sang kapten tersebut masih bisa diblok oleh pemain belakang Rans Nusantara FC. Tidak ada gol tambahan hingga babak pertama usai. Pada menit pertama babak kedua, Borneo FC hampir menambah keunggulan. Beruntung Francesco Carneiro berhasil melakukan blok atas tembakan Stefano Lillipali di dekat garis gawang. Rans Nusantara FC kemudian hampir mendapatkan gol penyeimbang pada menit ke-50. Berawal dari situasi tendangan bebas, Nadeo Argawinata membuat blunder yang nyaris membahayakan gawang Borneo FC. Pada menit pertama babak kedua, Borneo FC hampir menambah keunggulan. Beruntung Francesco Carneiro berhasil melakukan blok atas tembakan Stefano Lillipali di dekat garis gawang. Rans Nusantara FC kemudian hampir mendapatkan gol penyeimbang pada menit ke-50. Berawal dari situasi tendangan bebas, Nadeo Argawinata membuat blunder yang nyaris membahayakan gawang Borneo FC. Beruntung, tandukan Francesco Carneiro masih terlalu tinggi dari gawang Borneo FC. Nadeo Argawinata kembali melakukan miskoordinasi dengan lini pertahanan Borneo FC yang hampir berbuah gol untuk tim tuan rumah pada menit ke-60. Beruntung Nadeo sukses menggagalkan upaya dari Mitsuru Maruoka yang sudah berdiri bebas. Tim tamu hampir menggandakan keunggulan lewat kemelut dari situasi umpan silang pada menit ke-75. Namun, Wiljan Pluim gagal melakukan rebound setelah Francisco Carneiro melakukan blok di dekat gawang tim tuan rumah. Leo Lelis menebar ancaman lewat tendangan bebas jarak jauh pada menit ke-76.
tetapi Hilmansyah masih bisa menepis tembakan keras tersebut. Hilmansyah lagi-lagi tampil jadi pahlawan setelah menepis tendangan bebas jarak dekat dari Stefano Lillipali pada menit ke-80. Tidak ada gol tambahan pada laga ini, Borneo FC pastikan kemenangan dari Yogyakarta dan memperlebar jarak di puncak klasemen dengan selisih 11 poin dari Bali United di posisi kedua dan 12 poin dengan Persib Bandung di posisi ketiga. Ini pemain yang bisa selamatkan Persib menurut Bojan Hodak, bukan Ciro atau David da Silva. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menyambut baik kembalinya Deddy Kusnandar. Sebagai informasi, Deddy Kusnandar harus absen pada pekan lalu kala Persib menjamu Persik. Pemain berposisi sebagai gelandang itu tak bisa bermain karena mendapatkan hukuman akumulasi kartu. Terkait hasil, Persib menelan kekalahan dari Persik dengan skor 0-2. Hasil tersebut sekaligus memutus catatan tak terkalahkan Persib dalam 14 laga terakhir. Bojan Hodak sendiri mengaku bahwa absennya Deddy Kusnandar menjadi salah satu penyebab kekalahan timnya. Namun kini sang pemain dipastikan bisa kembali tampil di laga Persib vs Bali United. Maung Bandung dijadwalkan melawan Bali United pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Pertandingan nantinya terlaksana di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Kembalinya Deddy lalu membuat Bojan Hodak optimistis menatap laga melawan Bali United. Kami sebelumnya tidak punya sosok untuk mengisi posisi gelandang bertahan. Ini jadi masalah bagi kami. Tapi pada laga berikutnya kami sudah bisa menurunkannya lagi, kata Bojan Hodak, dilansir dari laman resmi Persib. Sementara itu, Bojan Hodak menjelaskan bahwa tak ada masalah terkait persiapan Persib. Semua persiapan Persib melawan Bali United berjalan lancar tanpa kendala. Kami punya waktu selama 8 hari untuk melakukan persiapan. Dan seperti yang saya katakan, kami dalam kekuatan terbaik, dan kami bisa melakukan persiapan dengan baik, ujarnya.